Kalau mulai lahir tidak ada giginya, itu boleh. Kenapa? Karena dia akan terbiasa makan tidak pakai gigi. Kan beda loh Pak. Contoh Pak, orang tidak punya tangan mulai lahir dengan orang yang habis punya tangan ketika dewasa terpotong, itu beda. Pak, orang dewasa sekarang mulai kecil punya tangan, lahir punya tangan, begitu dewasa tangannya terpotong, kata kabur makan bingung, itu istinja bingung, kayak apa bingung Pak itu Pak. Makan dadak kawah, ya mandi dadak kawah, jangankan masak, makan di dadak kawah. Orang yang tidak punya tangan itu Pak, naudzubillah Pak. Tapi Pak, orang yang tidak punya tangan mulai lahir Pak, Masya Allah, jangankan makan, masak pakai kaki bisa Pak. Saya pernah lihat videonya Pak, ada orang Pak memang lahir dan punya tangan, ya Allah, nulis Pak, tulisannya bagusnya Pak, luar biasa. Bahkan menggambar pakai kaki bagus, dia masak pakai kaki, dia nyuapi anaknya pakai kaki, dia masang baju anak pakai kaki, semuanya pakai kaki, Masya Allah Pak. Kenapa? Memang beda. Memang tidak punya tangan mulai lahir dengan orang yang sudah pernah punya tangan tiba-tiba nggak punya tangan, itu beda. Makanya kata ulama di sini, kalau tidak punya gigi mulai lahir boleh. Kenapa? Karena dia terbiasa akan makan tidak pakai gigi nantinya. Ya, tapi kalau sudah pernah punya gigi, tiba-tiba giginya habis, oh ini alamat kambing bakal kurus ini kambing ini. Ya, itu kalau dapat itu kalau harus dijadikan bubur anunya itu apa? Rumputnya. Daunnya itu. Karena kawannya sini. Ya Al-Mukarram Al-Gambi, ya Syekh Kambing. Wala tujzi al-arja al-bayyin awjuha, tidak boleh kambing yang pincang, yang nampak pincangnya, jelas pincangnya, cuma tiga kaki yang dibuat jalan, tidak ada kawat. Tapi kalau pincangnya cuma sekedar saja, masih bisa dipakai kakinya, pincangnya nggak seberapa, cuma sedikit sakit, mungkin boleh dijadikan kurban. Kali ini la yadurru yasirul araji, ya tidak boleh, tidak masalah sedikitnya pincang, tidak masalah kalau pincangnya sedikit. Tapi kalau nampak pincangnya, wah memang jalannya kalau begini pelan, kalau rebutan makanan dengan teman-teman tertinggal terus. Kenapa? Karena sakit pincang, maka ada kabar dijadikan kurban. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya, wala tujzi al-awra al-bayyin awra, tidak boleh yaitu menyembelih binatang kurban yang buta, yang nampak butanya. Wahya ala nadiriya bayad yang nonton, termasuk yang matanya tertutup dengan katarak, nggak boleh. Karena dia nggak bisa lihat saat itu dihukumi buta saat itu. Ya, kambing yang punya katarak nggak bisa melihat, itu dihukumi buta, tidak boleh dijadikan kurban. Adapun misalnya kambingnya minus, ya kurang jelas pandangan, waktu jizikul amsya wahya dhaifatul basar, nggak masalah kalau pandangannya lemah, minus 3 kambingnya misalnya. Oh tapi kambing min, ya yang tahu orang hewan juga ya. Kalau pian min kan kelihatan pakai kacamata kayak saya ini kan min, ya itu kelihatan. Nah kambing yang minus matanya dapat jelas melihatnya boleh, itu namanya amsya, tidak apa-apa dijadikan kurban. Ada dikatakan wal ashwa. Apa itu ashwa? Allati la
La tabsur lailan li'annaha tabsur ra'i waliban. Itu binatang yang tidak bisa melihat di malam hari. Kalau malam hari kadang-kadang melihat, tapi kalau siang baru lihat dia. Ada penyakit kambing itu kalau malam gelap itu. Kalau siang bisa melihat, itu nggak masalah. Tidak masalah. Wala tujzi'ul maridha al-bayyin maraduha. Tidak boleh kambing yang sakit yang nampak sakitnya. Yang tahu ini demam, kambingnya sakit parah, ini sampai lemes, tidak boleh. Ini sakit perut sampai lemes, tidak boleh. Yang nampak betul sakitnya. Wakadzalika al-jarba al-bayyin jarba, yaitu juga penyakit kudis, penyakit kulit termasuk gatal. Ya, termasuk gatal-gatal. Maka yang nampak penyakit kulit ada gawat. Itu pun layaduru yasirhuma, kalau sedikit gak masalah. Kudisnya sedikit, gatelannya sedikit gak masalah. Kenapa? Kalau kena penyakit kulit itu Pak, biasanya berpengaruh ke daging. Kalau kena penyakit kulit itu biasanya berpengaruh ke daging. Makanya tidak boleh kalau banyak, kalau sedikit tidak apa-apa. Ini lagi Pak. Wa yajuzu khasiyun, tidak masalah berkorban dengan binatang yang tidak punya biji benar. Ya, biji itu ya. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat mengatakan dhaha bi kabsyaini mawju'aini. Karena pernah dalam riwayat Nabi berkorban dengan 2 kambing yang tidak punya telur. Adapun wa aidan al-khasiyatul mafqudah itu menhu ghairu maqsudah bil akli fa la yadurru faqduha. Memang Pak, misalnya kalau kambing atau sapi lahir misalnya tidak punya telur, ya tidak ada itunya, bijinya kan tidak ada, misalnya lahir atau salah satunya tidak ada, maka boleh dijadikan kurban. Kok bisa kata ulama yang ada ditiadakan aja boleh, apalagi memang dasarnya tidak ada. Ya, yang ada ditiadakan boleh, apalagi memang dasarnya tidak ada. Kan nggak masalah, nggak ada telurnya. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan yukrahul khasi idil mustahab ayyakuna saliman, makruh berkorban dengan binatang yang tidak punya biji. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh, kata Hambali. Yang tidak ada telurnya itu kata Hambali tidak boleh. Sebelum lanjut yang 5 yang silakan. Ada yang tanya? Kalau pendapat yang utama, kambing yang hamil tidak boleh dijadikan kurban dasar. Ya, tidak sah. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu begitu sebenarnya tak ada, maka tidak masalah. Sudah masalah tidak hamil. Bahkan tidak sah kita berkorban dengan sapi atau kambing yang sekiranya menyusui dia tidak keluar air susu, itu tidak boleh. Karena penyakit misalnya tak keluar air susu itu bahkan tidak boleh kita ya. Karena sekiranya tidak berpengaruh, umurnya berpengaruh dengan daging, maka tidak boleh. Terlalu tua sampai dagingnya sudah terlalu keras atau si jadi tidak enak atau tambah habis dagingnya, malah tidak boleh. Batasnya itu batas
bukan maksimal ya, batas umur awalnya. Dan memang perlu diperhatikan masalah umur ini ya. Misalnya kayak apa kalau yang jual itu bohong misalnya. Nah kalau kambing itu kan pendapat Syafi'i yang terkuat adalah 2 tahun. Kalau setahun itu kan pendapat 3 mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Kita pakainya 2 tahun karena mazhab Syafi'i. Ternyata orangnya berbohong, umurnya berapa ini kambing atau sapi misalnya 2 tahun. Oh kata orangnya ini umur 2 tahun setengah, padahal umurnya setahun 9 bulan. Seharusnya tidak sah, tapi karena dibohongi sama penjual supaya laku sapinya, maka begitu dia beli dipotong sebagai beban, ulama mengatakan sah walaupun umurnya nggak sampai 2 tahun. Kenapa? Karena bohongnya penjual urusan dia dengan Allah. Ada lagi? Tidak masalah kita niat taklid dalam hati kepada mazhab Hambali untuk ikuti dalam urusan lomba. Nanti begitu, cuma nanti ya kalau pian pindah mazhab Hambali ya semuanya mazhab dari mazhab itu kita ikuti tata caranya, ronda, cara motongnya dan sebagainya itu kita juga harus ikuti, jangan separuh-separuh ya. Ikut mazhabnya ini maka harus ikuti semuanya. Seperti mazhab Abu Hanifah, kita ikut mazhab Abu Hanifah ya kita ikuti dia. Berarti berkorban itu wajib. Hukumnya mazhab Abu Hanifah itu berkorban hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. Hukumnya berkorban wajib. Tidak masalah pindah mazhab. Ada lagi? Kemudian lanjut sedikit ya sambil lama. Tajuzu at-tadhiyatu bidzakarin awil unsa bil ijma'. Ijma' ulama mengatakan boleh berkorban dengan binatang laki atau perempuan, jantan atau betina, boleh dua-duanya. Ya berkorban pakai sapi perempuan, sapi laki silakan. Bahkan dalam syarah Muhadzab itu kalangan Imam An-Nawawi itu bahkan terserah, tidak ada mau pilih yang mana. Dikatakan yang laki-laki dagingnya lebih enak, yang perempuan lebih artob itu lebih lembab, lebih berair begitu. Tapi pendapat kebanyakan ulama mengatakan na'am, at-tadhiyatu bidzakari afdal amal asah al-mansus. Berkurban dengan binatang yang jantan itu lebih baik daripada perempuan yang betina. Afdal, kalau kita bicara keutamaan, mana lebih utama, yang jantan kah yang betina? Maka jelas yang jantan lebih afdal. Bahkan dalam syarah Muqaddimah Ad-Darawiyah Busyra Al-Karim itu disebutkan tetap ya, misalnya
ada si jantan ini warnanya hitam, si betina warnanya putih. Sedangkan Pak, dalam segi warna itu paling afdal yang warna putih, kemudian kuning, kemudian warnanya putih keruh, kemudian hitam putih. Itu ada di kitab itu warna-warna yang paling afdal untuk dijadikan kurban. Yang pertama putih itu paling afdal. Kalau ada kambing, cari kambing putih gitu. Ya, kalau tidak ada kuning, susah kuning jadi. Ya kalau tidak ada yang putih, tapi putih keruh, putih tidak bersih gitu. Kalau tidak ada ya cari kambing yang hitam putih, ada hitamnya ada putihnya. Kalau tidak ada cari kambing yang as-sauda, cari yang hitam. Kalau tidak ada al-hamra yaitu merah, tidak ada sudah terserah, yang penting kambing ini makan. Ya. Itu yang dari kitab. Dikatakan di situ misalnya yang jantan warnanya hitam, yang betina warnanya putih. Dalam segi warna yang paling afdal yang mana? Segi warna, yang jantan hitam, yang betina putih. Segi warna yang afdal yang mana? Ya, yang putih kan. Tapi walaupun menang si betina menang di warna, tapi yang hitam ini karena dia jantan, maka lebih afdal yang jantan walaupun hitam. Yang misalnya kan ini telah sama-sama betina, ini betina hitam, ini betina putih, maka betina putih lebih afdal, jelas lah. Kalau sama-sama betina, ini tak yang betinanya putih dan hitam, si betina lebih unggul dari warna. Ya warnanya unggul, tapi karena dia jantan yang hitam, tetap yang jantan lebih afdal. Kalau dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri itu dikatakan Al-Zakar afdal in lam yakfur nazwaduhu. Yang laki-laki, yang jantan lebih afdal jika binatang jantan ini tidak sering lompat-lompat. Ada kan binatang yang aktif lompat terus, ya. Udah ada aktif ya, udah bisa diam jalan, apalagi sampai dibikin kerja, dibuat kerja sampai berotot. Maka kata ulama kalau model kayak gini perempuan lebih afdal, yang betina lebih. Kenapa? Kalau sudah berotot dagingnya kurang enak, saudara. Kenapa? Aktif dia bekerja, gerak semua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini minggu depan dia ingin tanya, gak apa, simpan dari sekarang pertanyaannya, tulis, tanyakan minggu depan, ya, supaya lebih jelas. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada lagi ya? Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ya khairal akhirin wa tilmatina ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum warhamna sighara. Allahumma ighfir lana ma khata'na wa ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta al-muqaddim wa al-akhir, la ilaha illa anta. Allahumma zidna wa la tunqusna wa atina wa la tuhina wa atina wa la tahrimna. Akhirna wa la tusir alina wa radina wa radana. Allahumma alif baina qulubina wa aslih lana baina wahdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila nur. Akhirna bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Shalli ala Muhammad. Tidak bisa.
Ya